Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali bertemu beribadah hari ini. Puji Tuhan kita semua sehat, amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami datang Tuhan, membawa hati kami, jiwa kami, roh kami. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Allah kami yang kami sembah. Tuhan Yesus yang memberikan kami keselamatan. Dan Allah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan hari demi hari. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami yang melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman, hamba-Mu yang memimpin pujian, singer, pemain musik, semuanya Tuhan, multimedia. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini mujizat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu hadir dan senantiasa ada dalam hidup kami. Mari Tuhan urapi setiap kami yang hadir umat-Mu hari ini. Supaya kami semua merasakan ada kuasa-Mu, ada kekudusan-Mu yang mengalir dalam ibadah kami Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bermazmur bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sakit, yang lemah, yang takut, yang ragu-ragu, yang masih bimbang Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan yang baru, akan memberikan pemahaman yang baru, akan menumbuhkan iman percaya kami, agar kami dapat lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap detik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, tubuh jiwa roh kami hari ini untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan suara-Mu. Nyata kuasa-Mu, nyata mujizat-Mu, dan biarlah hadirat-Mu kami rasakan, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah kami ini. Dan ibadah kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Mari semua kita sama-sama, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, penyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Katakan lagi, buka hati. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan, untuk merasakan hadirat-Nya yang luar biasa. Haleluya, buka hatimu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, penyembah-Mu, di altar-Mu, penyembah-Mu, di altar-Mu, penyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Buka hati Tuhan. Merasakan jamaah-Mu. Haleluya, 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 kami sembah, kami puji, kami ringkas, kami akan Engkau merawat kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu, glory, haleluya, kuasa, kasih-Mu besar Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, tiada yang seperti-Mu Tuhan, kasih setia-Mu besar, pengorbanan-Mu luar biasa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya, Engkaulah juru selamat kami, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau jawaban doa kami, Engkaulah segalanya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Ketika Engkau mengorbankan hidup-Mu bagi kami,
Sungguh kami sangat bahagia Tuhan karena Engkau telah memilih kami. Engkau telah memakai kami. Engkau Tuhan memberikan kuasa-Mu bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Bagi setiap kami yang mau beriman kepadamu. Dan mau melakukan segenap perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ketika kami mengundang selalu Roh Kudus ada dalam hidup kami. Bekerja, berkarya, melakukan perkara-perkara yang heran. Perkara-perkara yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan syafaat kita hari ini. Haleluya, untuk perayaan Natal kita tanggal 24-25 supaya Tuhan memberkati panitia dan juga memberkati dana-dana yang kita butuhkan dan umatnya semuanya Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami naikkan Tuhan doa syafaat kami hari ini kepadamu. Mari Tuhan berkati perayaan Natal kami yang akan kami adakan di bulan Desember. Mari Tuhan berkati panitia yang sudah terpilih untuk melakukan pekerjaan-Mu. Berkati ketua panitia Natal kami Bapak Pandiangan dan wakilnya Bapak Siregar dan sekretaris Bapak Doharman dan juga bendahara Ibu Ronauli di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, kuatkan mereka, berikan roh kesehatian untuk bekerja sama, untuk melakukan pekerjaan-Mu dengan penuh sukacita. Karena Tuhan akan memimpin setiap pekerjaan mereka. Tuhan berkati juga setiap orang-orang yang bekerja dalam pelayanan. Pada saat perayaan Natal kami yang melayani dalam ibadah. Mari Tuhan Kau berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap fasilitas yang kami pakai. Memberkati setiap dana-dana yang kami butuhkan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat bagi umat-Mu dan setiap kami akan diberkati. Kami akan merasakan kuasa-Mu lewat pekerjaan kami, lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh yang memberi Tuhan taruhkan bagi setiap kami dan semua kami akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan cuaca yang baik Tuhan dan setiap perayaan Natal kami akan kami naikkan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan permohonan kami dan kami bersyukur Tuhan selalu pasti menjawab doa kami tepat pada waktunya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siapa yang pernah tidak mengalami pencobaan? Semua pernah mengalami pencobaan? Amin. Semua kuat? Kita kuat karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di atas dari segalanya Tuhan. Pencobaan yang kami alami tidak melebihi batas kekuatan kami. Haleluya. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku.
cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan dan katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorai dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Raja kita, raja yang besar, raja yang agung. Amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan dengan semangat? Anak muda mau melompat untuk Tuhan? Karena Allah yang kita sembah adalah yang empunya segala-galanya. Kerajaannya kekal. Amin. Apakah ada kerajaannya dalam hati kita? Apakah ada kerajaannya dalam keluarga kita? Haleluya. Kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak ada yang dapat menandingi kebesaran Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi keperkasaannya, kedahsyatannya yang luar biasa. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Mari bersorak untuk Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Bersorak mendengar namamu Tuhan, sorak gemetar.
Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang masih bimbang Tuhan pasti memberikan kepastian yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Kita bagi Tuhan dan katakan pujian ini. Sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Yesus sangat sanggup. Perkara yang besar, perkara Tuhan. Sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami, menguatkan kami, mengangkat kami dari kelemahan ya Tuhan, memulihkan kehidupan kami oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Bapa. Kami buka telinga, kami buka hati kami. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengikat segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu perasaan kami, mengganggu pikiran kami dari pemberitaan firman Allah.
Biarlah Roh Allah mengendalikan pikiran kami, perasaan kami, hati kami, dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Haleluya. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Dari hari kemarin cuaca sepertinya tidak bersahabat ya. Tapi puji Tuhan hari ini saudara ada di sini karena saudara mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saudara. Haleluya, firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 12 9 sampai 21. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama, kata Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi. Dan hukum yang kedua katanya, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jika kita dipenuhi dengan kasih Allah, jika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, jika kita sudah mengalami kasih yang luar biasa itu, yang menghasilkan sukacita yang luar biasa itu, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan menjadi orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sungguh baik dan sangat amat baik. God is so good. Good to you and good
to me. Katanya Allah itu sungguh baik, baik untukmu dan untukku juga. Orang Inggris memang selalu mengutamakan orang lain. Jadi dia nggak suka me and you, tapi dia suka you and me. Jadi dia cenderung orang Inggris itu sepertinya lebih mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka dia suka bilang you and me. God is a good to you and me. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sudahkah Anda mengalami kebaikan Tuhan? Kelihatannya belum nih. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang saudara-saudara alami? Apakah Anda bilang Tuhan baik hanya ketika ada mujizat yang besar, kan? Tapi ketika sakit kemudian didoakan lalu mati, Tuhan tidak baik. Saya punya pengalaman beberapa kali mendoakan orang hidup menjadi mati. Ya, tapi keluarganya senang malah, terbalik ya. Ya kan? Keluarganya malah senang, puji Tuhan, ya kan? Nah, alasannya kenapa? Saya selalu bertanya dulu, apa yang kalian mau untuk orang tua ini? Maunya Pak, apa katanya? Udahlah biar dipanggil Tuhan lah. Aku tanya lagi, kalian udah sepakat semua enggak keluarganya? Kalau dia bilang, udah Pak, udah kami kasih pun dia makan enak-enak, katanya kan. Lalu udah pernah enggak bertanya dengan orang tua ini? Dia enggak, udah siap enggak mati? Belum Pak, kalau begitu biar ku tanya sekarang. Mereka terkejut kan, karena saya bilang saya harus tanya dulu dia. Kalau dia belum siap, maka saya tidak akan doakan. Lalu saya tanya Allah, udah Pak Pendeta, udah lama saya sakit. Jadi saya udah siap dipanggil oleh Tuhan. Betulkah? Gak ada lagi sakit hatimu sama orang lain? Oh masih ada Pak Pendeta, kalau gitu minta ampun sekarang. Artinya kamu belum siap masuk ke surga, gitu ya. Lalu kalau dia nggak tahu doa, saya pimpin, saya tuntun dia berdoa. Yang terakhir kemarin itu, ya mertuanya Ibu Jerry. Dan kami udah kunjungi sama mereka ke rumah sakit, saya bimbing di sana juga untuk terima Yesus. Hari minggu yang lalu, minggu yang lalu lah, karena sekarang sudah hari Minggu ya. Kalau nggak salah hari apa itu, saya lupa, hari Selasa atau hari Senin, kami diundang untuk bikin perjamuan kudus. Dengan orang tua ini, usianya udah 90 tahun, tapi ngomong masih bagus. Ngomong masih jelas. Kan pikirannya masih terang, enggak seperti orang linglung walaupun dia sakit. Lalu kita bimbing lagi, kita buat perjamuan kudus kan. Tiba-tiba hari Jumat pagi, Bu Jerry bilang begini, Pak Pendeta, Ibu mertua saya sudah berangkat ke surga. Aku bilang selamat jalan. Selamat jalan kemana? Aku enggak bilang lagi turut berduka cita ya. Ngapain lagi turut berduka cita? Orang kata udah pergi ke surga. Yang punya mertua bilang sudah pergi kemana? Dipanggil Bapak ke surga. Masa orang pergi ke surga kita berduka cita? Memangnya mau ke neraka? Iya, Pasar Ibu. Orang pergi ke surga katanya. Ya kita berbahagialah. Malah selamat jalan pergi ke surga. Jadi mereka minta seperti itu, ya kita doakan. Tapi yang didoakan juga harus sudah sepakat, siap, keluarganya juga udah siap. Lalu kita bilanglah selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Jangan sampai kita tidak ketemu pula dengan dia nanti kan. Kita yang doakan kita tidak sampai, nanti dicari-cari kita di surga. Mana pendeta yang doakan saya dulu? Heran dia kan, aku kok dikirim ke surga, yang ngirim gak ikut kan ya kan. Jangan sampai, ya kan.
hari Kamis yang lalu. Kami harusnya KKA di rumah seseorang, kan gitu kan? Rupanya seseorang ini tidak di rumah, gelap rumahnya, tak ada orang di rumah. Lalu udahlah, duduklah kami dulu begini. Gimana itu ya? Katanya, ya kita tunggulah, aku bilang. Hubungi, kontak sana sini kontak, nggak ada berita. Tiba-tiba yang di samping rumah datang, kan? Lalu baru ditanyalah sama seorang ibu-ibu. Pak, di mana yang punya rumah ini? Mana aku tahu, aku pun baru datang katanya. Memang dia baru datang. Tunggu 2 menit, kedengaran suara menggelepar-gelepar. Kan? Apa yang terjadi kan gitu. Kami lihat rupanya yang digonceng seorang perempuan udah terbalik-balik matanya. Matanya bukan hanya putih tapi merah putih matanya. Begini. Langsung didoakan. Dalam nama Yesus. Beberapa waktu baru sadar, matanya kembali normal. Apa yang terjadi katanya? Tadi kau sakit. Rupanya dia orang Dayak. Kan? Orang Dayak katanya Islam. Tapi si laki-laki ini katanya Kristen. Aku ke gereja juga, aku namberuh katanya kan. Aku bukan namberuh mulah katanya. Yang udah mau aku. Kalau itu nggak perlu ditanya. Mau ke surga? kan sudah nggak sadar. Ya langsung aja kita doakan. Yang apa namanya, yang membela dia, itulah yang satu lagi yang sadar itu laki-laki itu. Kan karena dia juga, begitu kami bilang dalam nama Yesus, dia pun ikut bilang dalam nama Yesus, kan gitu. Wow, dalam nama Yesus, karena dalam nama Yesus, sambil dia peluk-peluknya. Jadi kutanya lah udah selesai. Ini istrimunya ini, katanya. Belum Bapak, katanya. Bah. Tapi minimal, puji Tuhan, kami lalu sarankan, ya kalau belum cepat-cepat lah ya, jangan lama-lama. Kau udah peluk-peluk dia, aku bilang. Ya dipeluk-peluk memang karena sakit. Tapi kalau belum sakit pun mungkin juga dipeluk-peluknya kan. Ya kan nggak boleh meluk-meluk perempuan kalau bukan istri kan. Ya, salah itu. Sekarang ini aneh-aneh memang. Masih apa anak muda di jalan aja pun sudah apa. Pegang-pegang begini, padahal entah bapaknya tahu nggak tahu lah. Lakukanlah yang baik. Jika kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, lakukanlah yang baik. Gunakan setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan. Amin. Walaupun tidak diminta. Kan kami tidak diminta untuk doakan. Kalau kasus yang tadi memang diminta untuk doakan. Tapi yang terakhir tidak diminta untuk mendoakan. Tapi kita punya kasih, kita doakan. Lakukan kebaikan. Untuk siapapun dan dimanapun. Amin. Itu tandanya kita anak Tuhan. Tandanya kita punya kasih Tuhan. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Itu yang pertama ya. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Jauhi yang jahat. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang yang melakukan kebaikan. Haleluya. Yang kedua, jika kasih Tuhan ada dalam hidup kita, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika kita adalah jemaat, sekali lagi, jika kita adalah jemaat, maka apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, kita harus tetap bersemangat dan rajin ikut Tuhan. Bersemangat, rajin ikut Tuhan. Bersemangat, rajin berdoa, bersemangat, rajin beribadah, bersemangat, rajin melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Amin.
Jangan macam tak di hatinya lakukan pekerjaan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau dia sendiri pun tidak memperhatikan pekerjaannya. Tuhan akan memberkati kita ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kalau kita juga melakukan pekerjaan kita, entah pekerjaan apapun itu, kan? Kecuali bukan mencuri lah, karena mencuri juga pekerjaan kan? Ya, kalau kita melakukan pekerjaan kita, walaupun kelihatannya sepele, walaupun kelihatannya tidak terlalu penting, tapi jika kita melakukannya dengan sungguh, melakukannya dengan segenap hati kita, itulah jalannya Tuhan memberkati kita. Jadi mau pedagang kaki lima, mau tukang parkir, jukir, mau pedagang kangkung, mau petani, mau pemelihara ternak, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah apapun yang kamu lakukan seperti melakukannya untuk Yesus, kata Kolose, maka Tuhan akan memberkati kamu. Amin. Jadi jangan pernah melakukan pekerjaanmu asal-asalan, seperti tidak di hatinya. Kalau kita pun melakukan pekerjaan kita tidak di hati kita, bagaimana pula Tuhan mau memberkatinya? Sedangkan kadang-kadang ada waktunya kita sudah sungguh-sungguh pun belum tentu berhasil. Betul? Betul? Ya kadang-kadang Tuhan menguji kita. Kalau kita udah sungguh-sungguh belum diberkati juga, apakah kita akan masih tetap sungguh-sungguh atau akan tawar hati? Jika kita tetap sungguh-sungguh melakukannya, maka pada waktunya Tuhan akan membalaskannya, Tuhan akan memberkatinya. Yang kedua, jika kita pelayan, mari kita melakukan pelayanan kita sesuai dengan karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Lakukan pekerjaanmu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jangan disimpan-simpan, jangan disembunyikan seperti orang yang diberikan oleh Tuhan itu 1 talenta. Karena hanya 1 talenta, lalu dia menganggap begini, udahlah aku dikasih 1 aja, berarti dia tidak menghargai saya atau apalah alasannya, kan lalu disembunyikan. Sedangkan yang terima 5 talenta, begitu dia terima, dijalankan, kemudian dia beruntung 5. Yang terima 2 talenta, dijalankan, lalu dia beruntung 2. Ketika yang ngasih talenta datang, lalu menagih talentanya, yang menerima 5, menerima 2 dipuji. Apa katanya? Berbahagialah engkau. Karena engkau telah melakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Apa katanya? Terimalah upahmu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi kepada yang menerima 1 talenta, apa katanya? Pemalas, engkau jahat katanya. Jadi disebut jahat, disebut pemalas ketika tidak menjalankan, tidak melakukan talenta yang sudah dia terima. Jadi kalau Anda ada talenta memimpin, ya jadilah pemimpin. Amin. Jika engkau punya talenta menyanyi untuk memuji Tuhan, lakukan, jangan disimpan-simpan, jangan disembunyikan. Jangan bilang, aduh aku istirahat dulu lah, liburlah dulu 1 tahun. Padahal engkau diberi talenta, engkau diberi karunia. Gimana Pak Bangun? Punya talenta untuk memperbaiki kendaraan orang. Tapi Pak Bangun bilang, permisi, aku libur dulu 1 tahun, tutup bengkel 1 tahun. Apa yang datang? Apa yang datang?
Datang uang enggak? Mau orang kasih uangnya. Nah ini untuk kamu karena kamu enggak kerja lagi. Mau. Mungkin ada satu-satu yang bilang begitu. Tapi kalau dia tahu karena kita malas. Tahu Madihi katanya kan. Tahankanlah. Gak usah kau makan orang kau gak mau kerja katanya. Paulus bilang kalau orang gak mau kerja jangan makan. Jadi jika kita pelayan, mari kita lakukan pelayanan. Jika kita diberi talenta, jika kita diberi karunia, mari kita lakukan. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat. Ada waktunya kita sakit gak bisa berbuat apa-apa. Maka selagi kita sehat, selagi kita kuat, mari kita lakukan. Kalau kita ketua KKA, lakukan pekerjaan itu. Koordinir jemaat di KKA untuk beribadah pada hari KKA. Janganlah sampai ketua KKA-nya lupa pula hari ini KKA. Lupa dia di mana KKA-nya. Apalagi kalau di rumahnya, lupa KKA di rumahnya. Apa kata Tuhan? Mana tanggung jawab kata Tuhan? Jangan sampai Tuhan bilang begini, pemalas. Disebut lagi lebih tajam, jahat katanya kan. Jadi kalau kita dikasih talenta, kita dikasih pekerjaan, kita dikasih tugas, ayo kita lakukan sungguh-sungguh seperti melakukan untuk Tuhan. Amin. Bukan hanya pelayanan, pekerjaan apapun. Yang tukang gojek pun ya harus cari sewa, betul? Kalau HP-nya ditutup aja, udahlah malas, nggak ada paket. Nggak ada paket kayaknya, kalau nggak ada paket ya nggak ada penumpang kan gitu kan. Atau dia nggak buka-buka HP-nya, dia tidur aja. Udahlah kalau ada nanti kan di loncengnya itu katanya. Mana? Kan? Maka pekerjaan apapun, pekerjaanmu lakukanlah dengan segenap hati. Maka Tuhan akan memberkatimu. Amin. 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 Ayo kita mulai. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan, mari kita lakukan. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Bilang begini, aku tahun depan lah mulai ya. Enggak. Hari ini Tuhan beri kita kepercayaan, hari ini kita lakukan. Hari ini kita dengar firman Tuhan, hari ini kita lakukan. Maka kan enggak ada yang mau begini kan? Atau ada yang berdoa begini, Tuhan tahun depan lah Tuhan berkati aku, ada? Ada. Tuhan 2 tahun lagi lah aku dapat jodoh. Ada? Tuhan aku mau menikah 10 tahun lagi. Ada? Ada juga yang seperti itu. Orang Barat. Kalau orang Batak enggak. Orang Batak lebih cepat lebih baik kata bapaknya. Kan gitu kan? Jangan sampai tua katanya, nanti enggak laku lagi katanya. Kecuali kata Paulus itu panggilan. Ya kan? Kalau panggilan Tuhan katanya enggak menikah, ya enggak menikah enggak apa-apa. Tapi enggak cocok itu sama orang Batak. Ya kan? Ya kan? Enggak jadi saurma tua bapaknya mamanya. Jadi kalau enggak mau itu enggak usah pulang kampung. Nanti kamu dihina di kampung kan. Dokter Pareswai katanya. Udahlah jadi perantau aja lah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang akan ada dalam hidup kita? Apa yang harus terjadi dalam hidup kita jika kasih Tuhan ada dalam hidup kita? Ayat yang ke-12, katanya bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan.
Haleluya. Apa harapanmu dari Tuhan? Apa yang Anda harapkan dari Tuhan? Dan di mana pengharapanmu? Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Kalau Pak Hansman dengan Ibu Hansman nyanyikan itu lebih mantap. Aku nggak terlalu pandai nyanyiku pas-pasannya. Kadang-kadang saya salah juga dengan notnya kan. Maka aku biarkan aja Pak Pandiangan, ku biarkan Pak Hansman nyanyi sini. Kan, ayo tarik gitu. Kan, karena masing-masing Tuhan kasih talenta. Tuhan kasih karunia. Sekali lagi, maka kalau Tuhan kasih kita talenta, ayo kita gunakan dengan baik. Amin. Ada juga talenta dikaruniakan karunia untuk memberi, untuk berkorban. Seperti sukacita, kati satu, untuk tanggal 25. Nah, tahun depan saya doakan juga supaya kakak yang lain berlomba-lomba. Kalau dari sana ngeoknya, dari sini jangan ditahan-tahan. Kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, berikanlah supaya berkat Tuhan makin dilimpahkan untukmu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bertekunlah dalam doa dan sabarlah dalam kesesakan. Haleluya. Jika kasih Tuhan memenuhi hati kita, maka kita akan dibentuknya menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Amin. Seringkali kita kehabisan sabar. Ya kan? Kan saya juga masih pernah kehabisan sabar. Kemudian saya menjadi marah. Tapi ketika saya marah, saya jadi sakit. Makanya saya selalu ingat, jangan marah, nanti kau sakit. Jangan marah, nanti kau sakit. Udah begitu-begitu pun, sekali-sekali masih kebobolan. Tapi yang menderita saya jadinya. Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena pengharapan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan yang kita harapkan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sanggup melakukan segala perkara. Itu seharusnya membuat kita bersukacita walaupun menghadapi persoalan. Walaupun mengalami kekurangan. Karena ada harapan. Ada harapan. Siapa yang memberi pengharapan itu? Yesus, Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi dan segala yang ada. Karena pengharapan kita adalah pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita harus bersukacita dalam pengharapan. Dan kemudian untuk mewujudkan pengharapan itu, kita harus tekun berdoa. Amin. Karena jalan kita untuk menggenapkan pengharapan yang diberikan Tuhan, kemudian jalan kita meminta pengharapan itu digenapkan adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Bertekunlah di dalam doa. Saya juga seringkali bergumul dalam doa. Sepertinya kadang-kadang doa itu membal. Sepertinya doa itu kadang-kadang gak sampai. Tetapi
Walaupun seperti itu, doanya harus diteruskan. Amin. Gak perlu pikirkan kata-kata yang harus disebutkan. Yang penting ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bilanglah terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau tahu hatiku, Engkau tahu pergumulanku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu harapku Tuhan di dalam dunia. Engkau tahu harapanku. Engkau tahu hatiku. Engkau tahu pergumulanku. Engkaulah harapanku. Engkaulah sandaranku. Jika itu yang kita lakukan, maka Tuhan akan tenteramkan hati kita. Haleluya. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Jangan pernah hahihi di tempat orang berduka. Nanti kamu disebut gila katanya. Menangislah dengan orang yang menangis, menyanyilah dengan orang yang menyanyi. Amin. 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 Haleluya. Bersukacitalah atas apa yang Tuhan berikan kepadamu. Walaupun hal itu nilainya kecil. Walaupun rasanya tidak hebat. Walaupun rasanya sepertinya tidak banyak artinya bagi orang lain. Tapi kalau bagimu itu sudah menyenangkan hatimu, bersukacitalah, pujilah Tuhan. Karena Tuhan tidak mulai dari yang besar, tapi mulai dari yang kecil. Amin. Mana lebih baik? Tuhan kasih kita berkat Tuhan yang luar biasa hari ini, tapi besok yang kecil, lusa makin kecil, bulan depan makin kecil, tahun depan gak ada lagi. Daripada hari ini kita dikasih sedikit, besok ditambahi lagi sedikit, lusa ditambahi lagi sedikit, minggu depan ditambahi 7 dikit, bulan depan 30 dikit ditambahi lagi, lama-lama menjadi bukit. Mana lebih bagus? Hah? Kalau begitu sabarlah. Tunggu waktunya Tuhan melimpahkan berkatnya dan pertolongannya bagi kita. Haleluya. Yang berikut adalah berkatilah semua orang, jangan mengutuk, katanya ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kan pernah enggak dengar ada orang berdoa katanya, kudoakan kamu dilaknat oleh Tuhan katanya, ada? Hah? Kudoakan kamu cepat mati katanya, ada? Tapi kalau katanya kudoakan kau cepat dapat jodoh, orang itu senang, betul? Tapi kalau katanya kudoakan kau sakit ya katanya. Orang itu pun kalau dia enggak kuat jiwanya, enggak kuat rohnya, kan tiba-tiba dia apa? Tiba-tiba dia shock pingsan. Ya kan? Coba kalau kemarin orang yang sakit tiba-tiba itu katanya dirasuk setan, tiba-tiba mati di rumahnya, apa yang akan terjadi? Kan waktu perempuan itu gelepar-gelepar aja dia udah ketakutan. Kan? Makanya ketika kami bilang dalam nama Yesus, dia pun ikut dalam nama Yesus. Untung aja si setan itu tidak bilang begini, seperti Kisah Rasul 19. Kalau misalnya katanya, hei itu pendeta aku kenal, kau siapa katanya kan? Misalnya, tiba-tiba dia mati, aku kok kenal, aku enggak kenal kau katanya, mati di situ. Apa yang terjadi? Dia kan akan dituntut, kan gitu kan? Iya. Tapi karena dia pun mendoakan dalam nama Yesus katanya, minimal dia ikut kami lah bilang dalam nama Yesus. Akhirnya si perempuan itu sadar. Dan berkatilah semua orang, walaupun
tidak harus dengan barang, walaupun tidak harus dengan uang, walaupun tidak harus dengan makanan. Bisa dengan apa? Ya kata-kata yang menyenangkan aja, itu udah menyenangkan orang, betul? Betul? Walaupun kamu tidak punya sesuatu untuk diberikan, tapi kamu punya kata-kata yang menyenangkan. Haleluya. Orang tua suka bilang begini, bukan makanan yang aku harapkan dari kamu, bukan uangmu, katanya kan. Lain saya bilang sama anak-anaknya begini, kalau uang katanya, aku udah pegang uang, lebih banyak uangku dari kamu katanya. Cobalah, sepertinya sombong ya, tapi tidak. Aku nggak butuhkan uangmu, katanya, aku nggak perlukan makananmu, yang aku perlukan katanya adalah sikapmu. Sikapmu terhadap orang tua. Sikapmu berorang tua katanya. Tata kramamu terhadap orang tua katanya. Itu udah cukup memperpanjang usia orang tuanya. Amin. Tapi kalau sempat dibilang begini gara-gara sepele, ya atau pemati, katanya sama bapaknya sama opungnya kan. Waduh. Nah, orang yang mengalami kasih Tuhan tidak boleh mengutuk tapi harus memberkati. Amin. Amin. Nah, kata firman Tuhan begini, siapa yang memberkati akan kuberkati. Tapi siapa yang mengutuk akan terkutuk. Maka ada paham gereja sidang jemaat Allah di Filipina. Ya kan? Gereja sidang jemaat Allah, mereka ada dua paham. Paham yang satu, mereka ingat firman Tuhan ini. Dalam bilangan pasal yang ke-24, ya kan? Bilangan pasal 24 ayat 9, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk katanya. Maka orang gereja sidang jemaat Allah yang satu pihak itu di Filipina, mereka sekarang berpihak terus kepada orang Israel. Mereka terus mendoakan orang Israel. Mereka terus memberkati orang Israel. Karena mereka yakin siapa yang memberkati orang Israel akan diberkati. Demikian juga dengan kita. Siapa yang kita berkati akan diberkati. Dan siapa yang memberkati akan diberkati. Jadi sukalah memberkati. Amin. 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 Ya kalau memang ada yang mau diberi, berikanlah. Amin. Maka engkau akan diberkati. Jangan pernah mengutuk. Karena katanya siapa yang memberkati akan diberkati, tapi siapa yang mengutuk akan terkutuk. Andalkanlah Tuhan untuk memberkati. Maka engkau akan diberkati. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang suka memberkati. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara, jika kita hidup di dalam kasih, ayat yang ke-16 kata firman Tuhan begini. Hendaklah kamu senantiasa pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Paulus bilang begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena katanya banyak orang yang mengejar kekayaan tapi jatuh ke dalam dosa. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, kata Paulus, kita ini harus berpikir sederhana. Berpikir sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing. Amin. Amin. Bertindak sesuai dengan tingkat iman kita masing-masing. Enggak perlu menghayal yang besar-besar, enggak perlu mimpi yang terlalu besar-besar. Tapi kalau imanmu besar, mimpikanlah yang besar, enggak apa-apa. Kan? Tapi kalau imanmu masih cukup-cukup saja, ya pikirkanlah yang kecil-kecil yang sederhana. Kata Paulus, asal ada makanan, minuman dan pakaian, cukuplah.
Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Berpikir sederhana, hidup sederhana. Jangan pikirkan macam-macam. Ya kan? Jangan pikirkan macam-macam tanpa iman. Tapi pikirkanlah sesuatu sesuai dengan tingkat iman saudara. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Bukan jadilah kepadamu sesuai dengan pikiranmu, tapi jadilah kepadamu sesuai dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berpikir, mari kita bertindak, mari kita hidup sesuai dengan iman kita masing-masing. Perlu yang lebih besar, maka berdoalah, Tuhan tambahlah imanku. Supaya berkatku juga tambah. Amin. Haleluya. Tambahlah imanku Tuhan, tambahlah percayaku, tambahlah selangkah. Tuhan, aku percaya. Tambah selangkah, Tuhan aku percaya. Tambah satu tingkat, Tuhan aku percaya. Sampai kita menjadi orang-orang yang sempurna. Sama seperti Bapa kita sempurna. Karena memang Yesus bilang begini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Tapi untuk menuju sempurna itu tidak seperti lompat batu di Nias. Lompat tinggi kan langsung nyebrang, enggak. Kita diuji, kita belajar, iman kita ditambah sesuai dengan penyerahan kita kepada Tuhan, sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, melalui banyak ujian. Jika kita berhasil lewat pencobaan, iman kita akan tambah. Tapi jika kita kalah dengan pencobaan, iman kita akan ambruk. Maka Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk kita alami dan lewati bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita melewati ujian itu, iman kita naik kelas. Nanti ujiannya akan makin besar. Maka ingat, jika engkau ingin sempurna seperti Bapa sempurna, katanya jika kita ingin mengalami iman yang sempurna, iman sebiji sesawi, maka kita harus siap diuji. Siap dimurnikan lewat ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan. Ingat kata Paulus bahwa pencobaan itu tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita, untuk menambah iman kita. Biarkan kasih Tuhan, kasih yang sempurna mengalir di hati kita supaya kita bisa berbuat baik, supaya kita boleh melayani Tuhan, supaya kita boleh bersuka cita apapun yang terjadi. Jadi berkat bagi siapapun juga. Tidak pernah mengutuk, tapi selalu memberkati, maka kita akan diberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan kasih yang sempurna. Biar kita terima kasih Tuhan yang sempurna hari ini memenuhi hati kita. Haleluya. Supaya kita boleh berpikir seperti Tuhan, mengasihi seperti Tuhan, berbuat seperti Tuhan kita berbuat. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Memanggilmu
yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Katakan sekali lagi, kau selalu ada. Bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Haleluya. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Penuhilah pikiran kami dengan kasih-Mu yang sempurna ya. Kasih-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Karena kasih-Mu kekal Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan ya Bapa. Kuasa-Mu tidak berubah ya Tuhan. Kemurahan-Mu aja ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau memberi kami ketika kami meminta ya Tuhan. Haleluya, penuhilah hati kami dengan sukacita. Penuhilah hati kami dengan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya, biarlah kasih-Mu mengendalikan pikiran kami. Haleluya, biarlah pengharapan yang daripada-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Haleluya. 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 Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. sekali lagi katakan ya Aba Bapa. Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami orang-orang percaya-Mu Tuhan. Tempat kami menjadi anak-anak yang layak. Menjadi pelayan yang layak di hadapan Tuhan. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Tuhan baik untuk kami. Untuk melayani dan melakukan apa yang kami dapat lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kami kekuatan agar kami tetap sabar dalam kesesakan. Bersukacita dalam pengharapan. Dan tetap bertekun di dalam doa ya Tuhan. Haleluya, biar kami menjadi berkat bagi setiap orang. Karena dengan memberkati orang lain, Tuhan akan memberkati hidup kami juga. Terima kasih Tuhan, ajar kami, beri kami kesabaran agar kami tetap sabar dalam kehidupan yang sederhana. Karena Tuhan menghendaki kami hidup sederhana untuk mencapai kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu yang sakit. Ulurkan tangan-Mu Bapa, sembuhkan mereka karena kasih-Mu Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang susah karena banyaknya kesulitan hidup, banyaknya pencobaan, hari ini teguhkanlah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hiburkan mereka dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Bila di antara kami ada yang berkekurangan Tuhan, berkatilah dan cukupkanlah segala keperluan mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang di surga. Bila ada yang sedang bersedih dan berduka cita karena pencobaan-pencobaan, hiburkan mereka dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang datang hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Penuhilah hati kami dengan sukacita untuk memuji-muji Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Haleluya, berkati kami semua Tuhan menjelang perayaan Natal supaya kami dapat memberi untuk perayaan Natal bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga Ibu Jerry yang ditinggalkan oleh mertuanya. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan adat mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka bersukacita dalam kepergian orang tuanya karena mereka telah menyaksikan bahwa orang tuanya telah pergi ke surga bertemu dengan Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita pengharapan. Sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Pengumuman untuk kita pada hari Jumat yang lewat, mertuanya Ibu Jerry telah dipanggil oleh Tuhan dan katanya besok adatnya di kampung. Mereka di Gunung Sitember Tigalingga. Ya. Kemudian saudara-saudara, bulan Desember sudah semakin dekat, ya kan? Diminta kepada ketua KKA, pengurus KKA untuk menginformasikan perayaan Natal kita ada 5 kali. Tanggal 10 perayaan Natal kaum muda remaja, tanggal 14 perayaan sekolah ya, perayaan SD dan TK, tanggal 17 perayaan Natal
sekolah minggu 18. Ya, setelah itu baru Natal umum tanggal 24 dan 25. Mari kita memberi persembahan kita supaya biaya-biaya untuk perayaan Natal dicukupkan semua. Dan yang terakhir nanti tanggal 19 November pemberkatan nikah Saudara Minardo Huta Barat dengan Sri Edward Tati Guru Saragi Himarmata. Ya, hari Sabtu itu ya. Undangannya nanti menyusul kepada kita semua. Demikianlah pengumuman. Ada yang lain yang kurang? Sudah? Ya, ada yang lupa, nanti kalau ada yang lupa nanti hari Minggu diumumkan lagi. Puji Tuhan, mari kita persiapkan ya. Sembilan belas ya. Ini belum diberitahu kepada suhudnya ya. Kan sukacita ini suhud kan. Ya makanya marhowas di situ nanti suhud juga sukacita. Jangan sampai ada yang absen sukacita ya. Ya, jambarnya pun lebih banyak jambar sukacita nanti. Haleluya. Si Nando gak akan lupa lah. Tuan rumah itu kan Bapak Carlos, Bapak Aritonang dan lain-lain. Ya kan? Nah, nanti ekornya dikasih juga untuk kalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita dimulai dari sebelah kiri dan di sebelah kanan. Berikanlah perpuluhan kita, ucapan syukur kita, persembahan khusus kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus untuk Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan. Haleluya. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hidupku sekarang